pemirsa, masih kembali lagi dalam program Hidup Sehat. Nah pemirsa, kita masih mau ngelanjutin nih bersama Dokter Mute meracik ramuan-ramuan herbal untuk menurunkan tekanan darah. Nah pemirsa, saya juga penasaran nih mau nyicipin tadi yang udah diramu sama dokter. Campuran daun alpukat sama? Iya, ini daun alpukat dengan akar alang-alang. Akar alang-alang. Cobain ya dok. Silakan. Dok, tapi bisa dideskripsiin dulu dok, biasanya gimana nih dok rasanya, karena aku tegang nih pemirsa. Kalau secara rasa ya umumnya dia agak langu sedikit ya, tapi tidak merasa pahit gitu, tidak seperti sambiloto. Ya. Tidak sampai Dok, aku coba dulu ya dok ya. Oke, langsung saja Syahda. Gimana Syahda rasanya? Rasanya aku suka sih wangi herbal, terus calming gitu ya dok ya. Walaupun agak sedikit tawar sih aku merasanya ya. Tapi enak sih dok, saya jadi pengen minum lagi deh. Ngomongin soal tadi udah ramuan ini Alpukat dan alang-alang, kita kan tadi udah lihat ada ketimun nih dok. Iya. Nah ini kan sudah ada jusnya, jus ketimun Kasih ya dok ya. Nah ini tuh benar nggak sih dok, katanya bisa juga menurunkan tekanan darah, itu fakta atau mitos tuh dok? Iya, itu fakta sih. Oh itu fakta? Ya, Oke. Ya, jadi kandungannya bagus ya, banyak kandungan antioksidan ya dari vitamin C-nya. Kemudian kaliumnya juga tinggi. Nah, kalium inilah yang membantu untuk menurunkan tekanan darah. Oh gitu. Ya, jadi ini kita buat jus saja secara simpel ya. Kita butuh 150 gram 150 gram tuh gimana tuh dok? timun, kira-kira? kemudian di jus dengan air ya, 100 ml air, udah tinggal dikonsumsi 1 kali 1. Oke, berarti 1 kali sehari? Iya, 1 kali sehari. Ya. Tapi kalau selain di jus gini, kalau kita makan kan kadang suka lalapan ya Syahda ya, Iya, apalagi betul kalau orang banget, Sunda kan betul. suka banget makan timun tuh, gimana tuh? Iya, sama. Boleh? Jadi boleh diparut, boleh langsung dijadikan lalapan atau boleh di jus gitu. Berarti sama aja. Sama aja. Gimana Syahda? Dok, tapi dari semua ramuan ini per masing-masing mana sih dok ramuan yang paling ampuh buat nurunin tekanan darah? Iya, jadi kalau berbicara herbal itu tidak semua disamaratakan ya. Masing-masing orang berbeda. Ada misalnya dengan tadi kombinasi seledri dia lebih baik, lebih turun, atau bisa juga hanya ketimun aja dia sudah turun gitu ya. Memang harus yang paling tahu adalah diri kita sendiri ya. Bagaimana kita mengkonsumsi ramuan ini, kita monitor selama 1 minggu turun atau tidak gitu. Kalau misalnya ditanyakan dari kandungannya gitu yang lebih ampuh atau tidaknya, kalau secara kandungan itu tadi kombinasi seledri, daun kumis kucing dengan pegagan. Gitu, itu kombinasi yang Berarti, nah dok, kalau begitu kan tadi katanya ini kan dikonsumsi kalau misalkan kita ada penyakit tekanan darah tinggi. Tapi kalau misalkan kita nggak punya penyakit tekanan darah tinggi itu kita tetap boleh minumnya, dan berapa kali itu dok minumnya? Iya, jadi kalau hanya untuk pencegahan seperti misalnya seledri ya cukup diberikan pada takaran pangan ya. Jadi misalnya dijadikan sop, sayur sop, atau misalnya dengan daun kumis kucing saja, mungkin kita kenal dengan istilah javati ya. Biasanya orang Jawa itu dulu sering menyeduh teh kumis kucing gitu ya, itu javati, itu bagus untuk mencegah hipertensi. Nah itu konsumsinya cukup seminggu 3 kali. Gitu. Iya dok, tapi kalau orang yang memang dia punya tekanan darah tinggi, hipertensi, kemudian dia harus meminum ini secara rutin atau bagaimana dok? Cukup 2-3 kali seminggu? Kalau dia dengan keadaan hipertensi tentunya rutin ya, setiap hari harus dikonsumsi begitu ya. Dan juga jangan lupa tidak hanya herbal saja, tetapi juga harus diikuti dengan perubahan pola hidup. Kurangi garam gitu ya, banyak berolahraga gitu ya, jaga pola makan seperti itu. Tadi ya dok Ya. ya. Oh ya dok, tapi dok gimana nih kasih tips ke pemirsa, karena pasti pemirsa di rumah tentunya penasaran kira-kira tips apa sih dok supaya kita bisa menurunkan tekanan darah? Ya, jadi yang pertama tentunya pola hidup sehat, jaga pola makan ya, hindari yang berlemak, hindari gorengan gitu ya. Yang kedua juga faktor stres gitu, manajemen stres itu penting ya, pola hidup sehat, stres iya dong berpengaruh, olahraga, dan juga bisa mengkonsumsi herbal. Herbal itu misalnya kita dengan seledri bisa di takaran makan, bisa atau jus mentimun setiap hari kita konsumsi boleh untuk mencegah gitu ya. Kalau untuk jus ketimun kan seperti kita makan sehari-hari ya, lalapan gitu ya. Nah kalau misalnya sudah terkena hipertensi tentunya juga harus rutin dan konsultasikan ke dokter Anda gitu ya. Oh seperti itu, menarik Baik. banget. Terima kasih Dokter Mute atas sama-sama. informasinya nih. Syahda mungkin ada pertanyaan lagi? Nah, saya cukup sih Zizi ya, karena masih tentunya akan digali lagi setelah satu ini kan. Nah, kita sepertinya sudah selesai nih Syahda. udah selesai. Wah, Waktunya padahal sayang sekali. Syahda sengaja kayak gitu nih dok, karena Mau pengen dipanjang-panjangin, memperpanjang. tapi sayang sekali karena waktunya sudah 30 menit berlalu dengan Dokter Mute berbagi informasi soal ramuan-ramuan ini. Tapi jangan sedih pemirsa, karena kita akan terus tayang di program Hidup Sehat setiap hari apa Syahda?
setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 9.30 hingga 10 waktu Indonesia Barat hanya di TV One. Indonesia hidup sehat. Dan sampai jumpa.